Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kita bakalan buat video tentang mata kuliah LCS, Leadership Communication Skill. Tema kita adalah podcast. Oke, dari Fat aja nih ya. Mungkin pernah gak sih kayak misalnya dulu di SMK atau SMA atau di sini di society jadi pemimpin gitu, jadi ketua apa gitu. Ya, dari gua pernah sih jadi ketua bagian keamanan di sekolah yang koordinasi siswa-siswa buat menjadikan kondisi sekolah tuh kondusif. Terus gua tuh sebagai ketuanya mencatat seluruh kegiatan yang dilakuin sama anggota-anggota gua gitu. Jadinya buat kayak beberapa acara mungkin gua kan berperan lumayan penting di acara tersebut, seperti misalnya gua tuh ada acara seperti pentas kayak gitu kan. Nah, gua sebagai keamanannya yang jaga biar kondusif, menjaga siswa-siswanya tuh nggak kemana-mana, nggak kabur-kaburan kayak gitu. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu gak sih nama lengkapnya siapa, Tahu dari kelas mana? dari jadi gue tuh namanya Fatal Farel, gue dari kelas 2 WD1. Oke. Udah itu aja dah. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu. Gua Ahmad Gazi Faiz dari 2WD1. Kenalan dari ya. Jangan dikatain. Kalian juga ada kata. Gue Sawida Irani dari kelas 2 WD1. Ya, nama gua Muhammad Rizal Rivin dari kelas 2 WD1 ya. Saya Abdurrazak Naufal dari kelas 2 WD1. Udah perkenalan nih. Oke, lanjut to the topic. Sekarang Mbak Salwa nih. Pernah gak sih jadi ketua gitu yang bisa mimpin manajemen anggotanya gitu? Kalau untuk pengalaman untuk menjadi ketua ya, gue kan dulu sempat SMP dan SMA. Terus gue menjadi ketua di seksi bidang 8 yang dimana itu tentang sastra dan budaya, melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia biar nggak ketinggalan, biar nggak dilupain lah sama anak-anak zaman sekarang gitu budaya-budaya kita. Kemudian untuk acara kan OSIS kan pasti punya acara-acaranya ya kan. Untuk acara-acaranya tuh gue pernah waktu itu jadi MPLS, ospek jadi panitianya, menjadi mentor, jadi ya mentor lah ngasuh anak-anak. Ya terus ya jadi seorang kakak lah bagi bagi murid-murid yang baru join ke sekolah kita gitu. Kakak. Ya gitu lah. Oke. Ada lagi? Itu aja sih. Oke, next. Mas Irza. Oke. Ya, kalau gue sendiri sih ya, riwayat kepemimpinan tuh pas SMP tuh pernah jadi MPK ya, ketua MPK 1. Terus tugas MPK itu apa namanya? Ngawasin OSIS saja kalau gue ya. Oh jadi kayak kerja ke lapangan gitu ya? Lapangan dong, itu mah ikut lah, itu mah ikut lah ya. Kan pemimpin bukan bos. Iya, ikut ke lapangan juga sekalian. Ya pokoknya sambil nyatat OSIS, kalau ada OSIS yang telat tuh dicatat tuh. Terus habis itu kalau memang OSIS ada bermasalah tuh nanti bisa disidang, dikasih SP gitu OSISnya. Apa? Tugasnya gitu-gitu. Iya betul. Terus dia yang jadi mimpin sidang pleno kenapa? Siapa yang ini? Itu mah langsung gurunya lah, pembina OSISnya. Tapi MPK mah baik-baik. Ya. Oke. Ya. Pas SMA sih pernah jadi ketua kelas ya. Ketua kelas awal sih sebenarnya wakil ketua kelas ya, cuman ketua kelasnya pindah kelas tuh malah jadi ketua, dan ya nggak tahu gimana ya. Lanjut. Selanjutnya saya pengalaman OSIS atau organisasi sekolah nggak pernah ya. Tapi saya pernah berpengalaman mengajar atau jadi guru gitu. Waktu jadi guru itu sama aja mengatur muridnya, habis itu memberikan ilmu. Walaupun tugas guru lebih banyak dari OSIS, tapi pengalaman saya masih sedikit lah. Jadi soalnya jadi guru saya cuma sebentar, waktunya cuma 3 bulan aja.
Itu mengajar bahasa pemrograman dasar gitu, mengajar selama 3 bulan. Enggak, itu Pengabdian. orang tua saya suruh saya ngajar. Jadi sekolahnya itu punya orang tua gitu. Bukan, orang tua saya punya kursusan, habis itu kursusannya habis itu buka daftar gratis belajar bahasa pemrograman. Saya yang disuruh ngisi materinya gitu. Dibayar? Saya dibayar orang tua tapi mereka nggak bayar. Gitu. Oke. Untuk Mas Gozi sendiri gimana nih? Coba ceritain dong pengalamannya. Aduh nih moderator nih coba. Oke, gue sendiri ya pengalaman gue pertama tuh SMP tuh pernah jadi ketua kelas gitu ya. Udah gitu kan ketua kelasnya nggak pernah berubah gitu. Jadi kelas 7 sampai kelas 9 tuh sama terus kelasnya ya. Jadi otomatis ketua kelasnya tetap sama. Kelas abadi. Iya, kelas abadi gitu kan. Terus naik lagi beranjak SMA pernah jadi ketua robotik di sekolah. Walaupun itu UKM-nya UKM lama ya, UKM. Maksud eskulnya eskul baru gitu ya. Jadi walaupun itu eskul baru, jadi gue langsung ditunjuk itu buat jadi ketua robotik. Terus apa lagi? Passionnya emang di IT gitu ya. IT banget ya kan, makanya gue milih sisi IT FTUI ya kan. Jelas. Iya, benar. Oke, beranjak lagi kuliah ya kan. Kuliah ini kemarin pas perlombaan kompet itu bukan pernah sih, emang udah jadi ketua pelaksana acara di kampus kan. Jadi udah lumayan sedikit berpengalaman jadi ketua gitu, jadi dipilih jadi ketua pelaksana. Iya. Oke, udah sih. Mau nanya dong. Ini next aja apa nanya dulu nih? Oke, nanya. Pasti kan selama memimpin tuh suka ada masalah tuh ya yang terjadi. Iya. Gimana sih cara Bang Gozi ini buat nyelesain masalah itu tuh? Karena kan pernah jadi ketua pelaksana. Pasti nggak semua acara kan Sesuai rundown. Oke, menurut gua nih ya, karena ini bahas yang ketua pelaksana kemarin nih ya. Ketua pelaksana kemarin kan rata-rata tuh kan yang anggotanya itu kan cutting kan, divisi-divisinya itu cutting. Jadi yang lebih berpengalaman ya mungkin mereka gitu, yang lebih tahu jalurnya tuh mereka. Jadi gue kayak cuman menurut gue ini ada yang kayak gini deh. Oh iya bener juga, jadi itu bisa dirombak. Terus kalau misalkan untuk nanganin masalah apa tadi? Nanganin apa? Iya kalau Udah sama rundown misal. iya jadi acaranya itu yang sesuai ekspektasi. Oh iya. Menurut gua kalau misalkan itu dari rundown, menurut gua dari jauh-jauh hari kan kita sebelumnya itu pasti ada pre-combat gitu kan, apa sih? Apa sih? Iya, kayak gladi bersih gitu kan. Sebelum itu kan ada gladi bersih. Jadi kan kasih tahu dulu kan, ini nanti kita rundown gini. Nah, itu tuh nanti udah diskusiin sama semuanya tuh. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang, apa nih yang kurang? Jadi masih kita bisa benerin. Kalau misalnya kurangnya dari orangnya gitu, kayak misalnya orangnya udah diikut aja kepemimpinan, tapi dianya AFK gitu atau kayak gimana gitu, ya itu otomatis sudah tanggung jawab kita buat ngingetin dulu pertama, kenapa kok nggak gini, mungkin dia ada kesibukan lain entah apa gitu. Tapi kalau misalkan udah 3 kali kayak gitu, ya otomatis kita harus bersikap tegas dong sebagai pemimpin gitu kan. Gitu sih kalau menurut gua. Kalau menurut Fat gimana nih? Kalau menurut gue ya dari pengalaman gue, kalau misalnya kayak ada beberapa hal di organisasi itu berjalan nggak lancar, ya sebaiknya kita tanyain dulu ke beberapa anggota kita. Jangan kita seenaknya sendiri maunya kita gitu. Jadi misalnya kita mau plan kita A, terus ternyata tidak sesuai dengan keinginan para anggota kita. Jadi kita harus ada diskusi juga di dalam organisasi itu menurut gua. Jadi untuk lancarnya suatu acara menurut gua tuh kita juga harus evaluasi dari sebelum-sebelumnya. Acara tersebut mungkin dari tahun sebelumnya pernah terjadi gitu, misalnya kayak acara pentas. Acara pentas sekolah kan terjadi setiap tahun ya, di sekolah sekali gitu ya kan, setahun sekali.
biasanya masalah-masalah apa nih yang pernah terjadi di pentas tersebut? Mungkin entah siswanya kabur atau kurang menarik kayak gitu. Nah itu tuh yang jadi evaluasi kita sebelum ngadain acaranya kayak gitu menurut gua. Itu aja sih. Oke. Mbak Salwa nih, gimana menurut Mbak Salwa sebagai OSIS? Ya lanjut ke menurut gue sih sama ya kurang lebih kayak apa sama Gozi yang bilang kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai rundown yang udah kita susun di acara tersebut ya pas acara selesai kita bisa evaluasi apa nih yang tadi pas kita lakuin acara tersebut gak berjalan lancar, misal kegiatannya kurang seru, nanti di next kegiatan bisa kita evaluasi, ditingkatin kayak oh audiensnya kurang berbaur nih sama kita gitu. Mungkin atau hostnya yang kurang interact lah, kurang interaktif sama kita itu bisa dievaluasi untuk next acara selanjutnya. Mungkin hostnya biar lebih easy going lah, enjoy sama audiens gitu. Kurang begitu sih. Oke, Mas Firza, selain Apa nih? Firza, sebagai OSIS MPK gimana tuh tanggapannya? Ya, sebagai MPK nih ya, kalau misalkan ada nih anggota OSIS yang memang misalkan lagi acara ya, misalkan tadi apa MPLS. Ya, saat MPLS itu kerjaannya tuh yang lain tuh pada ngisi acara, ngisi materi gitu. Ya, pokoknya mengatur siswa, dan kalau ada anak OSIS yang kerjaannya tuh biasanya di luar ruangan. di luar ruangan tuh cuman ngobrol, makan. OSIS yang di lain gitu ya? Iya, ada di sekolah, iya. 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 Evaluasi buat sekolahnya. Buat OSISnya. Ya tuh banyak di luar itu biasanya ditegur lah. Masa diemin aja? Ngapain lu di sini? Masuklah gitu ya. Kurang lebih gitulah. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Iya, dikasih paham. Udah sih ya. Lanjut deh. Nah, kalau saya mungkin konteksnya beda ya. Mungkin konteks Iya, muridnya tuh nggak bisa diatur tuh. ya mungkin kalau guru mah simpel ya. Jadi kalau murid telat ya udah absenin, kalau murid datang cepat kasih reward gitu. Apa tuh reward itu? Kalau kemarin saya yang rajin banget saya kasih ini domain ya kayak domain 1 tahun gitu. Tak bantuin sewa domain gitu, tak bayarin. Habis itu bicarakan dulu di pertemuan apa sebelumnya gitu, kayak kalian itu harus datang cepat. Kalau kan saya kan ngajarnya malam, kalau bisa datang itu sebelum maghrib. Habis itu kita sholat bareng dulu. Habis itu kalau yang datang cepet itu biasanya tak beliin makanan atau yang lain. Mungkin gitu doang sih saya. Oke, siap. Dan dari Mas Gaji, Tadi udah saya pertama Mas tadi. Tadi saya pertama Mas. dari pertanyaan yang lain, kalau misalnya sebagai leadership itu ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Tips apa? Tips jadi sebagai pemimpin leadership yang enggak cuma nyuruh-nyuruh aja tapi juga turun tangan kayak gitu. Apa ya? Iya sih, menurut saya pemimpin itu bukan soal tentang nyuruh-menyuruh ya, lebih ke kita melakukan biar anggota kita itu juga ikut melakukan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi tipsnya apa kalau biar ngelakuin yang apa kita lakukan juga? Iya, pertama tuh menurut saya ya. Menurut saya pertama nih yang pasti kita udah harus bonding gitu ya sama anggota. Kita udah tahu gitu loh sama anggota dia sikapnya tuh kayak gimana ya. Kalau yang harus klop gitu sama anggota ya kan. Jadi nggak ada miscommunication kayak gini. Jadi kita udah harus tahu satu sama lain sikapnya. Tapi kalau misalkan penyakitnya masalahnya dari anggota sendiri ya otomatis kita yang harus ngebuang penyakit itu gak sih supaya kita nggak ikut terkena penyakitnya. Ibaratnya kayak gitu analoginya. Menurut Mbak Salwa gimana? Ya kurang lebih sama kitanya juga harus contohin ya kan, kayak kita nggak bisa asal suruh ini itu, kita juga harus contohin yang baik dan yang benar. Kalau misalnya ada anggotanya yang
ya kerja leha-leha bisa kita tegur dulu, kalau misalnya emang nggak berubah-berubah kita kasih sanksi tuh. Oke, menurut saya nih ya, sebelum itu untuk menjadi pemimpin ya, kalau menurut saya itu seorang pemimpin tuh harus punya idealisme sendiri gitu. Jadi jadi pemimpin itu tuh bisa menentukan arahnya itu loh, nggak cuman orang yang nyuruh-nyuruh doang ya tadi, tapi bisa punya planning ke depannya, bisa kalau bisa menjalankan organisasinya itu sesuai apa yang ada di pikiran dia gitu. Jadi organisasi itu nggak berantakan lah, bisa sesuai agenda. Jadi kalau OSIS gitu prokernya itu bisa berjalan gitu ya Mbak, gitu. Terus kalau misalkan ada yang salah kan juga, jadi kalau memang pemimpin ini punya idealisme sendiri bagaimana cara dia memimpin tuh, jadi dia udah punya kesiapan mental gitu, meskipun itu temennya dan temennya itu berbuat salah, dia tuh gak ada segan tuh untuk menghukum karena memang temennya itu salah gitu sih. Kalau menurut saya itu dari awal itu sebelum membuat anggota ditanyakan dulu komitmen dari anggotanya, sanggup nggak untuk mengikuti ini. Ditanyakan dulu, dibikinkan dia siap untuk mengikuti ikuti sesuai aturan yang berlaku gitu. Habis itu setelah itu jika anggotanya tidak menyanggupi, ya udah kita potong aja dari awal. Habis itu ketika setelah berjalan, habis itu anggotanya tidak mengikuti, kita perlu memberi sanksi gitu, kayak memberi sanksi. Habis itu kalau mengikuti kita beri hadiah. Itu sih ya, reward. Oke, gimana nih? Terakhir belum. Oke, terakhir. Menurut Mas Pahat gimana nih terakhir? Terakhir kita tutup dengan Ya, jangan dong, belum. ya mungkin dari yang gue tangkap dari semua teman-teman gue ini yang udah kasih tahu tipsnya, mungkin sebagai pemimpin kita tuh harus kokoh. Maksudnya kokoh tuh kita nggak terbawa arus kemana, kita tuh tetap berada di jalan yang sebagaimana mestinya, agar urusan pekerjaan kita tuh lancar. Dan yang kedua, mungkin kita harus mengetahui kondisi dari anggota kita masing-masing. Mungkin ada anggota kita yang ada punya kesibukan lain, mungkin entah itu dengan keluarga atau yang lainnya. Jadi kita nggak harus strict gitu, nggak harus keras gitu ke anggotanya, karena nggak semua manusia tuh orang-orang tuh bisa ngelakuin seperti yang kita bayangkan gitu, punya kesibukan masing-masing gitu. Dan yang ketiga, yang gue tangkap juga, mungkin buat anggota dan leader harus ada connect gitu. Jadi nggak berantem mungkin, dan nggak main salah-salahan sesama anggota kayak gitu. Udah sih itu aja. Oke, kita tutup. Cukup kali Ya, cukup. Ya tutup lah, tutup. Oke. Terima kasih teman-teman untuk podcastnya yang singkat ini, untuk sharing-sharing tentang kepemimpinan ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.